Perjalanan mualaf Ingrid Kansil, tertarik pada Islam saat lihat teman salat. Ingrid Maria Palupi Kansil atau yang lebih dikenal dengan nama Ingrid Kansil, dikenal sebagai aktris, pembawa acara dan bintang iklan tanah air. Kini ia aktif sebagai anggota DPR dengan jabatan sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Dia juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal untuk Partai Demokrat, serta Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, IPEMI. Wanita 46 tahun itu menikah dengan Syarif Hasan pada tanggal 26 Juni tahun 1999 dan telah dikaruniai dua anak, yakni Zian H. Amorete Fatima Syarif dan seorang anak yang meninggal dunia pada tahun 2000. Anak pertamanya itu meninggal dunia saat 2 jam setelah lahir. Tak banyak yang mengetahui bahwa Ingrid Kansil merupakan seorang mualaf. Melalui YouTube, Ingrid menceritakan kisah perjalanan mualafnya. Saya kan mualaf, jadi meskipun saya di agama sebelumnya, saya selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi dulu sebelum masuk Muslim. Saya mualaf bukan karena suami saya, kata Ingrid Kansil. Ingrid Kansil memutuskan untuk menjadi mualaf pada 1997 pada saat masih kuliah. Ia mengaku jika kedua orang tuanya satu rumah tapi berbeda keyakinan agama. Sang ibu beragama Islam dan ayahnya non-Muslim. Meski demikian keluarganya saling menghormati satu sama lainnya. Papa dari Sulawesi Utara dan mama dari Jawa Barat. Tapi sekarang papaku sudah hijrah. Nggak lama 1 tahun saya mendapatkan hidayah itu, papa juga ikut masuk. Padahal dulu papa sempat menentang. Karena dulu saya paling rajin ke gereja, kenangnya. Mojang dan Jaka Cianjur, Jawa Barat ini percaya jika Tuhan yang mengatur semuanya. Sebelumnya ia juga telah mempelajari beberapa agama dan baginya saat itu, yang memantapkan hatinya adalah agama Islam. Saya belajar dan diskusi dengan paman saya yang duluan hijrah. Saya juga bertanya-tanya terhadap perbedaan-perbedaan, cuman saya nggak bisa publis di sini, lanjutnya. Selain itu, Ingrid Kansil mengatakan faktor lingkungan juga yang membuat hatinya lebih kuat lagi untuk memeluk agama Islam. Zaman SD dan SMP ia bersekolah di sekolah Katolik. Setelah itu Ingrid kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISIP, Jakarta Selatan. Di kampusnya dia merasa ada beragam macam suku. Ingrid yang saat itu masih ngekos dan tempatnya kerap dijadikan base camp oleh teman-temannya untuk salat. Disitulah Ingrid merasakan kedamaian saat melihat teman-temannya sedang beribadah salat. Saya bilang enak banget sih ada kenikmatan, salat bersih, terus mereka mengaji di depan aku. Aku mulai banyak bertanya-tanya di situ, ujarnya. Sambil menahan tangis, Ingrid Kansil mengatakan bahwa banyak doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai aku itu nggak tahu lagi mau membalasnya bagaimana. Karena apa yang selama ini aku minta selalu dikabulkan, tuturnya bergetar. Di akun Instagramnya Ingrid kerap share melalui pesan-pesan yang bisa memotivasi. Setelah berhijab, Ingrid Kansil juga merasa lebih tenang dan jika ada masalah selalu merasa dikuatkan. Karena aku itu kadang-kadang zaman kuliah, aku makan bisa menangis. Karena merasa menikmati makanan yang enak di restoran. Dulu aku punya uang Rp2.000 saja sudah bersyukur. Karena mama aku mengajarkan akan selalu bersyukur, tuturnya. Ingrid yang suaminya pernah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II mendirikan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, IPEMI. Apa yang membuatnya membangun organisasi tersebut? Kita kan sudah tidak di DPR pada 2014, tapi waktu saya kalah kecewa pasti. Tapi ini qadarullah ada jalan dari Allah. Saya kan selalu membuat pengajian dan bertemu orang banyak. Dan ada orang yang punya konsep tentang keorganisasi. Lalu saya membuat pemberdayaan ekonomi khusus muslimah.
Kalau mau berjuang tidak harus dari DPR, jelasnya antusias. Ingrid Kansil menambahkan sudah ada di beberapa wilayah dan beberapa negara tetangga lainnya yang menjadi anggota IPEMI. Dia pun berharap lebih bisa menggerakkan kegiatan UMKM di Indonesia. Saya ingin mendorong dan membantu pemerintah di dunia usaha, membuka mindset wanita agar bisa berdikari dengan usaha. Dan ternyata kegiatan ini menarik dan bisa mencontoh istri Nabi, terang Ingrid Kansil.